Kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir pada hari ini dalam kegiatan kita, dalam giat kita tentang paparan materi pengajaran dan pemahaman tentang profil pelajar Pancasila yang akan kita bahas nanti. Kemudian acara kita pada pagi hari ini kurang lebih akan berlangsung selama 20 menit yang terdiri dari pembukaan, inti, kemudian penutup. Sebelum kita memulai materi ini, Ibu dan Bapak, saya ingin bertanya dulu sebelumnya, apa kabar Ibu dan Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. luar biasa. Iya, terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih sekali. Saya hanya ingin mengingatkan saja, apakah presensi kehadirannya sudah dilakukan Ibu dan Bapak? Sudah. Alhamdulillah, semangat sekali ya Ibu dan Bapak ya. Baik, sepertinya Ibu dan Bapak sudah siap sekali. Saya akan mencoba supaya Ibu dan Bapak semangat nih pada pagi hari ini. Maka saya ingin memberikan kesempatan ice breaking dulu pada kegiatan hari ini sebelum kita jauh melangkah lebih memahami kembali. Baik, untuk ice breaking yang akan ditampilkan pada pagi hari ini oleh saya sudah lihat jadwalnya hari ini bersama Ibu Haji Ani Abidin. Betul ya Ibu? Betul Ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih. Tampaknya Bu Haji Ani sudah bersemangat ya untuk ice breaking pada pagi hari ini. Baik, para peserta sekalian, Ibu dan Bapak, kita ikuti dulu ice breaking seraya untuk memberikan semangat kepada kita semuanya. Silakan Bu Haji Ani Abidin. Terima kasih Bu Hestri. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haris yang luar biasa serta teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Mari kita mulai sebelum mendengarkan paparan, melihat paparan yang akan disampaikan oleh Pak Haris, kita mulai ice breaking. Ice breaking sederhana sekali. Baik, mohon maaf, tangan Bapak Ibu dikedepankan dulu semuanya. Kita buka tutup. Baik. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hore, hore, aku gembira. Hore, hore, aku bahagia. Terima kasih teman-teman, semoga semuanya bahagia. Mantap Bu Haji, mantap. Luar biasa Ibu Haji. Bagus sekali Bu Haji ya. Jadi memang di PAUD itu kita harus selalu gembira setiap hari ya Ibu Bapak. Baik. Kita segera memasuki paparan yang akan disampaikan oleh Pak Haji Yuliana, Pak Haji Dr. Yuliana Aristiana. Baik Ibu dan Bapak, sekiranya Bapak dan Ibu apakah sudah siap menerima materi ini? Alhamdulillah sudah siap. Terima kasih sekali. Baik, materi yang akan kita sampaikan, saya ingatkan kembali pada pagi hari ini adalah tentang pemahaman tentang profil pelajar Pancasila, di mana peserta diharapkan untuk dapat mengetahui tentang profil pelajar Pancasila tersebut, kemudian dapat mengetahui kegunaan profil kegiatan Pancasila tersebut di dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah bagaimana profil pelajar Pancasila tersebut dapat diterapkan di dalam kegiatan dan capaian pembelajaran di satuan Ibu dan Bapak. Baik, kepada Bapak Dr. Haji Yuliana Aristiana, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Hestri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Sehat-sehat Ibu Bunda-Bunda semua? Alhamdulillah sehat. Alamin. Luar biasa Ibu Haji Ani, itu ice breaking-nya. Iya. Luar biasa. Memotivasi kita ya. Iya,
pagi ini luar biasa. Kita pada sehat-sehat semua mudah-mudahan ya. Amin, Bu Hestri, amin. terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi lanjutan yang kemarin kita sudah mencoba memahami tentang kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional kaitan dengan sekolah penggerak. Coba saya ingin tahu dulu nih, pemahaman tentang sekolah penggeraknya apa sih, maksud sekolah penggerak nih, sebelum kita ke materi tentang profil pelajar Pancasila. Silahkan siapa yang mau menanggapi dulu hasil kemarin, resume kemarin tentang sekolah penggerak, ada yang mau? Ayo silakan Ibu dan Bapak. Saya Pak, saya. Silakan Ibu Nadra dari Purwosari, Pandeglang, silakan. Ya, program sekolah penggerak ini adalah program yang diprogramkan oleh Kementerian Pak Mas Nadiem Makarim, jadi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang saya pahami. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, saya Sebelum Pak. Yang lain, Bu Yuyun. Ya. Silakan Bu Yuyun. Sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi misi Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nadra, sangat betul sekali bahwa ini adalah visi misi dari Bapak Menteri kita, Bapak Makarim. Jadi bagaimana sekolah bisa menyempurnakan ataupun bisa menjalankan program mentransformasi sekolah menjadi yang lebih lebih sempurna mungkin ya. Kemudian bagaimana bisa merubah sekolah ini menjadi lebih menjadi profil Pancasila sesuai dengan visi dan tujuan dari sekolah penggerak tersebut. Mungkin itu, Pak. Iya, luar biasa, Bunda Yuyun. Kita kasih apresiasi untuk Bu Nadra dan Bunda Yuyun yang sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa menyerap ya materi hari kemarin ya, kaitan dengan kebijakan tentang sekolah penggerak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba lebih dalam lagi tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 6 profil yang harus dikuasai oleh para pelajar kita ya. Jadi lulusan-lulusan dari mulai dasar, jadi dari pondasi seperti kita ini yang di PAUD ya, sampai ke pendidikan formal dari SD sampai ke jenjang SLTA itu harus memiliki 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah diharapkan bahwa peserta didik itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang baik. Ini sudah merupakan penanaman dari sila pertama kita dari Pancasila. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus betul percaya benar dan meyakini bahwa kita adalah makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kaitan dengan gotong royong. Nah, gotong royong, kelas apa gotong royong nenek moyang kita ini sudah menjadi kebudayaan kita yang mengakar. Mudah-mudahan dengan kemajuan global tidak mengikis rasa gotong royong kita. Yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila diharapkan memiliki kemandirian. Kemandirian di sini bukan berarti mereka tidak butuh orang lain. Kemandirian di sini artinya mereka meyakini bahwa mereka mampu, bahwa mereka mempunyai kompetensi global, tetapi kompetensi yang berakar pada Pancasila. Yang selanjutnya adalah kaitan dengan bernalar kritis. Bernalar kritis adalah capaian kognisi pada level 6. Mereka selain mampu menganalisis, tapi juga kritis. Tapi kritis yang sifatnya membangun ya, bukan kritis yang asal kritis ya gitu. Jadi kritis itu artinya mereka selalu melihat sesuatu dari sisi ilmiahnya, bukan dari sisi negatifnya. Sehingga diharapkan mereka menyikapi segala persoalan secara objektif, kemudian memiliki nilai-nilai kaidah ilmiah. Yang terakhir adalah kreatif. Nah, kreatif
adalah sesuatu yang harus kita miliki, terutama bagi pelajar kita. Kreatif menuntut kita untuk selalu berubah. Kreatif inovasi, artinya selalu ingin mengarah ke arah yang lebih baik, perubahan yang lebih baik. Nah, ini sebagaimana tadi saya sampaikan, 6 karakter ini harus secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Apalagi ini dunia PAUD ya, dunia anak peserta didik kita adalah pondasi dasar untuk mempersiapkan diri masuk ke jenjang sekolah dasar. Maka mereka setidaknya harus memiliki kesiapan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau dari dini mereka sudah memiliki profil pelajar Pancasila ini, dengan harapan nanti mereka akan tumbuh berkembang menjadi manusia-manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negaranya. Dan pada gilirannya mereka akan siap memenuhi persaingan atau istilahnya siap ketika terjadi perubahan-perubahan global di dunia. Jadi mereka siap bersaing, siap berkompetisi, memiliki kecakapan hidup yang bernilai Pancasila. Nah, mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup ini, saya persilahkan ke bunda-bunda semua, ke Bu Hestri untuk memfasilitasi proses tanya jawab. Silahkan Bu Hestri, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, paparan yang disampaikan oleh Pak Haji Aris baru saja dan dibantu dengan slide yang Bapak bisa lihat, Bapak dan Ibu bisa lihat. Ya, baik Bapak dan Ibu, sekiranya dari paparannya yang disampaikan oleh Pak Haji Aris ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan, maka saya akan memberikan sesi diskusi kepada Ibu dan Bapak untuk lebih memahami bagaimana cara implementasi dan apa itu profil pelajar Pancasila yang sudah dipaparkan oleh Pak Haji baru saja. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya agar lebih memahami materi ini. Dan sesi tanya jawab saya buka kepada teman-teman atau kepada Ibu dan Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaannya, silakan raise hand. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Hestri. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Dr. Aris. Begitu jelas sekali dalam profil pelajar Pancasila ini. Saya ingin bertanya, bentuk nyata dari berkebinekaan global sama bernalar kritis ketika kita menyampaikan atau memberikan kegiatan kepada anak itu, contoh realnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Sebelum saya menanggapi, ada yang mau menjawab dulu nih dari para peserta yang lain? Silakan. Tadi Bu Nada katanya menanyakan tentang penerapan kebinekaan global dan benaya kritis ini di dalam proses pembelajaran. Ada yang menanggapi dulu? Silakan. Nah, sepertinya pertanyaannya sama ya, sama sebetulnya dengan Bu Nada ini kayaknya. Itu cuma memang mungkin yang pertama menyampaikan Bu Nada ya. Baik. Bagaimana caranya kebinekaan global dan benaya kritis ini dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran? Pertama yang perlu Ibu pahami semua bahwa pembelajaran kita adalah berpusat pada siswa. Ya. Jadi pembelajaran profil pelajar Pancasila ini harus diawali dengan berpusat pada siswa. Bicara tentang berpusat pada siswa itu adalah memiliki berbagai karakter ya masing-masing ya. Nah, itu juga bagian daripada kebinekaan. Jadi yang harus kita pahami pertama konsep dasarnya bahwa setiap manusia,
Setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, bagaimana caranya karakter yang berbeda ini mampu kita himpun, mampu kita layani, mampu kita sikapi, supaya tidak ada kesenjangan di dalam proses pendidikan. Maka adalah strategi utamanya adalah kenali dulu mereka. Itu. Setelah itu baru kita layani berdasarkan minat dan bakat anaknya. Itu pertama, kebinekaan global. Global itu artinya kan umum ya, luas itu. Kemudian kaitan dengan benalar kritis. Benalar kritis ini bagaimana caranya? Kita tujuan PAUD adalah bermain, belajar ya. Jadi bukan belajar bermain, tapi bermain belajar. Nah, dengan cara bermain belajar ini diharapkan mereka mampu mengeksplorasi. Mampu dengan cara bermain mereka memiliki daya nalar kritis, memiliki keberanian untuk bertanya, keberanian untuk melakukan sesuatu, tapi dengan cara pendekatan bermain. Ya, seperti misalnya melakukan eksperimen-eksperimen sederhana ya, bunda-bunda ya, sering melakukan percobaan kan ya, misalnya menggunakan kemarin itu medianya pasir, kemudian gunung meletus segala macam. Nah, itu mereka dibikin pertanyaan terbimbing, istilah saya itu ya. Terbimbing itu adalah ditanyakan kepada mereka untuk berpikir kritis. Ini kenapa gunung meletus? Ada ya di dalam gunung ini macamnya, itu benar kritis. Tapi namanya pertanyaan terbimbing dulu oleh kita gitu ya. Jadi memancing mereka untuk menjawab, sehingga pada gilirannya nanti mereka akan ada keberanian menjawab, dan pada giliran mereka juga akan mengatakan pertanyaan yang mereka tidak tahu, nanti pada gilirannya mereka akan berani menanyakan gitu. Nah, jadi di dalam konsep profil pelajar Pancasila ini dengan harapan mereka memiliki karakter-karakter Pancasila yang termaktub di dalam 6 karakter ini ya. Jadi di dalam proses pembelajaran itu bagaimana caranya mereka ini mampu bisa menerima pembelajaran dengan konsep profil pelajar Pancasila. Itu. Silahkan, ada lagi yang menanggapi misalnya? Bagaimana Bu Ibu jawabannya, apakah sudah bisa memahami atau mungkin boleh ditambahkan dengan peserta yang lain? Ya, insya Allah sudah Bu. Sudah cukup dimengerti. Baik, berarti dahsyat sekali ya Bu ya, profil pelajar Pancasila ini dalam pengintegrasiannya terhadap pembelajaran di satuan kita ya Pak Haji Aris ya. Insya Allah. Betul. Iya, baik. Kalau memang Ibu dan Bapak sudah paham tentang ini semua, kami berharap Ibu dan Bapak dapat melakukan atau dapat mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ke dalam setiap pembelajarannya, berarti ya Ibu dan Bapak sekalian. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, untuk lebih memahami kembali sesi materi kita pada pagi hari ini, kami akan memberikan kesempatan beberapa menit ke depan kepada Ibu dan Bapak untuk menunjukkan diskusi kelompok hasil karya. Untuk membuktikan kepada kita semuanya bahwa Ibu dan Bapak memahami. Dan diskusi kelompok unjuk kerja pada pagi hari ini tentang materi profil pelajar Pancasila, Ibu dan Bapak diminta membentuk 4 kelompok. 4 kelompok ya Bu, saya melihat dari jumlah peserta di sini, atau bisa menjadi 2 kelompok pun bisa, boleh, nggak apa-apa. Dengan Ibu dapat menunjukkan unjuk kerja bagaimana tema-tema atau kegiatan yang ada di satuan Ibu diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu, saya berikan waktu berapa menit ke depan untuk diskusi ya. Ibu dan Bapak, untuk unjuk rasa lebih memahami unjuk kerja, bukan unjuk rasa ya Bu ya, unjuk kerja maksudnya. Ya, unjuk kerja pemahaman tentang profil pelajar Pancasila dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum operasional sekolah dan capaian pembelajaran. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih diskusinya sudah dilakukan, kemudian unjuk kerjanya sudah
Saya terima ini Ibu, bagus sekali hasilnya ya. Terima Iya, kasih ternyata Bunda. iya hebat ya ternyata Terima Ibu. kasih Bunda Hestri. Iya, sama-sama. Wah, luar Luar biasa ya, biasa. sudah bisa pada paham semua ya. Iya, Ya. subhanallah Pak, ini Oke. dari apa yang sudah dikirimkan kepada saya, hasil unjuk kerjanya ini bagus sekali ya Pak ya. Ya, hasilnya luar biasa sekali. Berarti dengan Ibu dapat memberikan unjuk kerja diskusi kelompok tentang materi ini, maka saya rasa Ibu sudah memahami bagaimana mengintegrasikannya kepada kurikulum operasional sekolah atau kurikulum di satuan PAUD Ibu dan Bapak sekalian. Baik, bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah saya akan memberikan kesempatan kembali kepada Ibu dan Bapak untuk bertanya jika ada yang masih ada duri di dalam daging, jika ada sesuatu yang masih belum Ya, dipahami, Pak Aris masih mau menunggu kita ya Pak ya untuk siap, menjawab. ayo masih ada waktu, Iya, apakah silakan. Ada yang masih ada? penasaran mau bertanya. Iya, Sebelum silakan. saya akan memberikan kuis nih buat ibu-ibu ya, semua bunda-bunda semua nih. Silakan, masih ada yang pertanyaan tidak? Nah, Kalau saya Bagaimana? cukup Bunda, Pak Haji, kalau saya sudah cukup paham. Ya, alhamdulillah. Iya. Baik, Pak Haji, terima kasih banyak nih tadi sudah menjelaskan tentang yang ditanyakan oleh Bunda Nadra ya, ya. tentang berkebinekaan global dan bernalar kritis itu seperti apa gitu kan, apa bukti realnya di TK gitu, di satuan kita ya. Nah, kalau saya kebalikannya nih ingin bertanya bagaimana kita sebagai pendidiknya nih, supaya kita juga memiliki profil pelajar Pancasila gitu. Kalau tadi kan mungkin lebih ke siswa ya, bahwa memang profil pelajar Pancasila itu memang lebih berpusat kepada siswa gitu kan ya, tadi seperti itu. betul. Nah, di sini pasti kan gurunya juga harus memiliki tuh profil pelajar Pancasilanya gitu kan. Betul sekali, Bagaimana betul itu sekali, untuk luar menggalinya biasa. supaya Mantap. Bu gurunya Betul. juga gitu ya, supaya Bu gurunya juga bisa memahami apa sih itu profil pelajar Pancasila gitu. Nah, bagaimana tuh Pak Haji caranya tuh supaya Bu guru itu juga bisa memahami gitu dari isi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Mungkin itu saja Pak Haji, terima kasih. Oh iya, luar biasa ini Sama-sama. pertanyaan ya. Saya Pak sangat Haji luar mengapresiasi ini biasa ini. pertanyaan. Iya. Pertanyaannya luar biasa, silakan kepada Iya. Pak Haji Aris untuk menyampaikan. Iya. Saya kembalikan dulu nih, ada yang mau menanggapi nggak dari yang lain sebelum saya jawab? Ada Silakan, siapa Ibu. tahu ada yang sudah tahu pemahaman tentang ini? Ada? Oke, Silakan, Bu Ibu. Jani, ada? Iya, Ada yang ingin baik. menyampaikan? Cukup sepertinya Pak Haji. Baik. Ya, luar biasa ini pertanyaan dari Bunda Yuyun ya. Saya sering menyampaikan bahwa sebelum kita wujudkan profil pelajar Pancasila, maka kita juga sebagai guru harus memiliki guru Pancasila. Gitu. Artinya sebelum ke murid, kita dulu yang harus menanamkan, membiasakan pilar-pilar tentang 6 pilar ini. Gitu. Jadi dari kita dulu. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara adalah suri tauladan. Pemodelan, kita menjadi modelnya. Mereka memang tidak bisa menerjemahkan 6 karakter ini karena mereka masih anak-anak. Tetapi dengan pembiasaan yang dari kita berikan, dengan contoh yang kita berikan, dari 6 aspek ini harus terintegrasi dulu di dalam profil kita sebagai guru. Misalnya ketika mereka datang, kita biasakan untuk salam, mengucapkan salam. Kemudian kita biasakan mungkin mereka untuk selalu bersyukur setiap hari akan karunia Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian kita juga berusaha untuk selalu bicara ke mereka bahwa kalian adalah anak-anak terhebat walaupun memiliki karakter yang berbeda, misalnya kita sampaikan. Kemudian juga misalkan ketika misalnya mereka melakukan eksperimen, selalu kita katakan bahwa di sini harus ada kebersamaan, itu wujud adalah sebuah gotong royong untuk menyelesaikan hasil bersama, tujuan bersama. Kemudian setelah pada saat selesai melakukan permainan, mereka berusaha untuk bisa
melakukan sendiri, itu adalah wujud daripada karakter mandiri. Kemudian juga kita biasakan mereka untuk bertanya, memancing mereka untuk memberikan jawaban, itu adalah bagian dari wujud benar kritis dan kreatif. Nah, jadi kitanya yang memang harus menjadi model, direct interaction, pembelajaran langsung ke anak. Sehingga pada gilirannya mereka akan menjadi kebiasaan itu menjadi sebuah karakter. Jadi kalau kebiasaan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah karakter yang pada gilirannya akan menjadi sikapnya, kepribadiannya itu muncul. Nah, dengan harapan mereka memiliki profil pelajar Pancasila gitu. Jadi memang nggak bisa anak-anak misalnya langsung ini menyebutkan A, B, C ya gitu Pancasila, tetapi lewat pemodelan kita, lewat pembiasaan yang kita berikan, lewat perlakuan yang kita berikan kepada anak, itu selalu tertanam profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bu Yun? Sudah bisa memahaminya? Luar biasa Pak Haji atas penjelasannya. Terima kasih banyak Pak Haji. Iya. Waduh, luar biasa bunda-bunda semua ini ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang keenam aspek dari profil Pancasila, kita lebih tahu bahwa inilah karakter kita, inilah pendidikan yang kita harapkan di Indonesia dengan mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Saya kembalikan ke Bunda Estri, silakan. Subhanallah ya, luar biasa sekali paparan dari Pak Haji Aris. Saya pun luar biasa sangat mengerti ya. Jadi yang dikatakan Pak Haji Aris tentang bagaimana tadi pertanyaannya Bu Yuyun sebagai guru untuk ikut juga memahami dalam profil pelajar Pancasila tersebut dan mencontohkannya kepada anak-anak. Betul sekali tadi yang dipaparkan oleh Pak Haji Aris, yaitu memberikan pembiasaan kepada peserta didik kita, karena memang anak usia dini itu adalah anak yang belum begitu memahami apa dimensi 6 profil Pancasila tersebut secara nyata gitu. Jadi memang harus dilakukan pembiasaan agar tertanam serta tumbuhnya profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di Indonesia ya Pak Haji Aris ya. Iya, betul. Baik. Kemudian juga guru diminta untuk selalu jadi role model dan memberikan stimulasi berarti ya Pak Haji Aris ya. Memberikan stimulasi dengan pembiasaan tadi sehingga anak-anak tertanam jiwa 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Seperti itu ya Bu Yuyun, apakah sudah cukup paham paparan yang diberikan oleh Pak Haji Aris, Ibu? Ya, insya Allah Bu Estri, terima kasih. Sama-sama, luar biasa. Pak Haji, pertanyaan yang disampaikan barusan berarti luar biasa ya. Hebat. Menandakan bahwa peserta kita memahami output dari materi kita pada pagi hari ini ya Pak Haji ya. Siap. Baik, kita masuk ke dalam sesi review atau sesi penutup nih Pak Haji ya. Tadi katanya Pak Haji ingin memberikan tes Pak Haji ya? Ya, jadi gini, silakan Pak Haji. kita coba merefleksikan ini, tapi saya ingin ini simpulannya dari para peserta semua gitu, bisa menarik kesimpulan sendiri. Tetapi saya akan menggiring dulu ke satu pertanyaan lah ya, siapa yang bisa jawab tadi, siapa yang bisa menyebutkan 6 karakter profil Pancasila? Silakan, siapa yang mau memberikan jawaban, silakan. Saya rasa sudah paham nih, sudah hafal sepertinya Pak Aris. Bunda Haji Ani tuh sudah angkat tangan tuh. Iya, luar biasa. Silakan Bunda. Silakan. Jawaban yang ditunggu. Siap, mangga. Silakan dibuka dulu mute-nya Ibu Haji Ani. Ya, baik. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah Pak Dr. Aris dengan pemaparan yang begitu gamblang. Akhirnya pada hari ini saya lebih memahami tentang profil pelajar Pancasila itu. Semoga saya dapat menerapkan dan untuk bisa diimplementasikan kepada murid-murid, kepada
teman-teman semuanya akan saya sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila yang menerapkan 7 karakter itu, 6, mohon maaf, 6. Iya, betul, 6 Ibu. 6 karakter. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bergotong royong. Ketiga, mandiri. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Nah, dengan keenam karakter tersebut, mudah-mudahan kita benar-benar bisa sebelumnya kepada diri kita dulu, baru kita terapkan kepada anak didik kita. Luar biasa. Terima Itu kasih, poinnya, Dr. Bunda. Haris. Terima kasih banyak. Mohon maaf semuanya, teman-teman. Ya, luar Mantap, biasa. Itu Bu Haji. poinnya. Itu poinnya. Sebelum kita sampaikan ke orang lain, harus kita dulu yang tertanam profil Pancasilanya. Mantap, Bunda. Itu luar biasa. Kita apresiasi untuk semua, untuk semuanya. Dengan bertepuk tangan semuanya. Silakan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya akhiri saja. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada Bunda Hestri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak Haji Aris paparannya yang sangat bermanfaat sekali bagi kita, sehingga Bu Haji Ani dapat memahami, kemudian dapat menjadi role model nanti ya, next ke depan ya, kepada peserta didiknya. Iya, baik. Ibu dan Bapak, karena waktu yang sudah terus berjalan, alhamdulillah, terima kasih sekali atas kehadiran Ibu dan Bapak pada pagi hari yang cerah ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Haji Yuliana Aristian MPD yang sudah memaparkan materi tentang profil pelajar Pancasila, bagaimana mengintegrasikannya sehingga tercapai tujuan pembelajaran dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Baik, Ibu dan Bapak, semoga materi kita pada pagi hari ini membawa kebaikan, membawa keberkahan kepada kita semua, sehingga menjadikan kita insan. Amin ya rabbal alamin, menjadikan kita insan yang memahami dan senantiasa menjadi seorang guru yang dapat digugu dan ditiru oleh anak didik Ibu dan Bapak sekalian. Baik, demikian. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak bagaimana, sudah lega atau kok masih ada duri di dalam daging, atau ada yang ingin disampaikan untuk materi ini Ibu dan Bapak? Kalau belum Ibu mengerti, maka nggak apa-apa, Ibu silakan diberikan kesempatan untuk bertanya kembali. Sudah cukup, Bunda Hestri. Cukup, Bunda. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Pertemuan kita yang sangat luar biasa ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Ibu dan Bapak jika ada perkataan atau sikap saya sebagai moderator yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu dan Bapak sekalian. Maka saya akhiri pertemuan kita tentang materi profil pelajar Pancasila ini. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Aris. Terima kasih Bunda Hestri. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Ibu.